Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tentang bersuci atau toharoh. Yuk kita simak penjelasan berikut. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bersih adalah bebas dari kotoran. Hidup bersih itu menyenangkan, sayang. Hidup bersih untuk menjaga kesehatan. Kita perlu menciptakan kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, apakah tempat tinggal kalian sudah bersih? Nyaman tidak untuk kalian tempati? Nah, rumah yang nyaman, yang bersih, pasti kalian senang tinggal di rumah yang bersih dan nyaman. Nah, rumah yang bersih dan nyaman juga terhindar dari segala macam penyakit. Menjaga kebersihan salah satu perintah Islam. Ada kata bijak yang mengatakan, kebersihan pangkal kesehatan. Badan sehat dapat beraktivitas dan beribadah dengan nyaman. Kita harus menjaga kebersihan. Siapa yang tahu bagaimana sih cara mencintai kebersihan? Ya, cinta kebersihan dapat diwujudkan dengan perbuatan yang baik. Berikut adalah perbuatan-perbuatan yang dapat mewujudkan cinta kebersihan. 1. Mandi 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. 2. Jangan lupa menggosok gigi sehabis makan atau sebelum tidur. 3. Berpakaian yang bersih dan rapi. 4. Menciptakan lingkungan rumah yang bersih, indah, dan asri. Nah, kita harus membiasakan membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan rumah kita tetap terjaga kesehatan dan kebersihannya. Pakaian kotor harus segera dicuci agar tidak menjadi sarang penyakit. Bangun tidur, melipat selimut, merapikan kamar agar terlihat rapi. Nah, yang terakhir, setelah bermain, jangan lupa kalian merapikan kembali permainan pada tempatnya. Nah, itulah sayang perbuatan-perbuatan yang dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian cinta kebersihan, cinta kesehatan, pasti kalian sudah melakukan poin-poin perbuatan dengan semangat tentunya. Nah, orang Islam itu harus cinta kebersihan, ya, agar hidup kita tetap sehat, tetap nyaman, rumah kita nyaman untuk kalian tempati tentunya.
Macam-macam najis yaitu ada 3. Ada najis berat atau najis mughalladzoh, najis sedang atau najis mutawasitoh, dan najis ringan atau najis mukhafafah. Najis mughalladzoh yaitu najis yang berasal dari hewan anjing dan babi. Misalnya kita terkena darah atau air liurnya. Nah, cara mensucikannya yaitu dibersihkan dengan air yang suci sebanyak 7 kali, yang 1 kalinya dicampur dengan tanah yang suci. Lalu ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh yaitu najis pertengahan atau najis selain mughalladzah dan mukhafafah. Contohnya kotoran manusia, hewan, nanah, muntah, dan bangkai binatang. Cara mensucikannya yaitu dengan membersihkan najis tersebut hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Lalu ada najis mukhafafah atau najis yang paling ringan, yaitu berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Cara mensucikannya hanya dengan memercikkan air di atasnya hingga bersih, meskipun bukan di air mengalir. Membedakan suci dan najis. Suci ini lawan kata dari najis. Suci berarti selalu bersih. Nah, sedangkan benda najis itu benda yang kotor dan memiliki bau. Berarti semua benda yang kotor dan memiliki bau itu najis. Berikut ini adalah contoh benda-benda najis. Nah, yang pertama ada kotoran manusia, ada kotoran hewan, air kencing, muntah, bangkai, air liur anjing, darah, hewan babi, minuman keras atau minuman yang beralkohol. Nah, itu dia contoh benda-benda najis. Benda-benda yang tidak kena najis itu disebut dengan benda suci. Nah, sedangkan benda yang kena najis, maka benda tersebut tidak suci lagi atau disebut dengan mutanajis. Nah, itu artinya benda yang terkena najis atau tidak suci lagi. Nah, orang yang terkena najis harus mensucikan najisnya atau harus membersihkan najisnya tersebut. Benda najis itu biasanya memiliki bau dan berwarna. Nah, maka jika kita mensucikan najis atau membersihkan najis, itu harus sampai hilang bau dan warnanya. Nah, sekarang manfaat hidup bersih. Pertama, terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama sekarang penyakit COVID-19 ya. Kedua, dapat beribadah dengan semangat dan nyaman. Nah, yang ketiga adalah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita. Yang keempat, disayang Allah dan Rasul-Nya. Ya, Nana, siapa yang tidak suka disayang oleh Allah? Ya, pastinya semua mau disayang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, mendapat pahala dari Allah. Yang keenam, disayang orang tua, guru, dan teman ya. Nah, demikianlah pelajaran kita, yaitu manfaat hidup bersih. Ya, semoga dengan pelajaran ini anak-anak lebih terjaga menjaga kebersihannya. Anak-anak tetap semangat belajarnya ya, walaupun belajar di rumah. Jaga kesehatan selalu dan ikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.